Halo guys, salam kreativitas. Jumpa lagi dengan saya Pujo Arts Gallery Channel. Kali ini saya ingin berbagi informasi bagaimanakah sistem pembayaran transaksi jual beli COD ini ya guys ya. Ini sudah siapkah antara penjual dan pembeli? Kemudian nanti kita belajar bersama latar belakang kasus dan solusinya ya guys ya. Jangan lupa ya guys untuk dukung channel saya, baik like, komen maupun subscribe agar saya tetap semangat dalam menginformasikan apa saja yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah guys, tidak pakai lama kita mulai saja pembahasannya dengan mengawali pengertian COD dulu ya guys ya. COD ini singkatan dari cash on delivery atau biasa kita dengar atau kita sebut bayar di tempat ya guys ya. Ini kalau pengertian panjangnya ya, ini adalah merupakan transaksi jual beli online di mana pembayarannya dilakukan setelah pesanan diantar dan diterima oleh pembeli. Nah, selanjutnya transaksi jual beli online sistem COD ini guys ya, ini marak dilakukan sekitar tahun 1918 ya guys ya. Ini dimana latar belakang sistem COD ini ada beberapa ya guys ya. Yang di layar ini saya tampilkan secara umum ada 3. Yang pertama yaitu banyaknya penipuan online guys ya. Ini dulu marak sekali penipuan online. Pembeli sudah transfer tetapi barang tidak sampai, tidak sesuai pesanan dan sebagainya ya guys ya. Nah, kemudian latar belakang yang kedua ya guys ya, dengan sistem COD ini merupakan salah satu kemudahan dalam belanja online di mana pembeli ini tidak perlu repot-repot transfer atau ke ATM atau ke Indomaret atau ke Alfamaret, sehingga dengan mudah bayar di tempat atau bayar di rumah ya guys ya. Selanjutnya latar belakang ketiga dari sistem penjualan online sistem COD ini ya guys ya, ini karena banyaknya pembeli yang antusias membeli barang atau pesanan lewat online, tetapi mereka tidak memiliki rekening ya guys ya. Jadi mereka hanya bisanya bayar secara tunai di rumah atau di tempat yang disepakati. Selanjutnya kita melangkah ke beberapa kasus gagalnya transaksi COD ya guys ya. Ini yang secara umum, kemudian beberapa atau banyak kasus di lapangan terjadi, yaitu secara umum ada 4. Di sini yang pertama yaitu karena tidak sesuai dengan pesanan ya guys ya. Jadi contohnya pembeli beli sepatu, pesan nomor 40 ya guys ya, tapi penjual mengirimkannya dengan nomor 38 atau 39. Nah, kemudian contoh lain yaitu warna ya guys ya. Pembeli memilih warna merah tetapi penjual mengirimnya dengan warna biru. Lah, ini tidak sesuai sehingga pembeli tidak mau membayar ya guys ya. Nah, kemudian kasus yang kedua dari gagalnya transaksi COD ini karena alamat tidak jelas ya guys ya, alamat penerima maksudnya. Ini ketika kurir atau kita sendiri yang mengirimkan, alamat tidak jelas, ancar-ancar juga tidak ada. Kemudian yang nomor 3 ini karena alamat tidak jelas. Nah, kita pada waktu itu kontak pembeli guys ya, tapi pada waktu kita kontak pembeli tidak aktif ya guys ya. Jadi ini termasuk gagal transaksi COD-nya. Nah, kemudian kasus umum yang keempat dari gagalnya transaksi COD ini ya guys ya, ini karena pembeli pada waktu itu tidak di tempat ya guys ya, atau kemungkinan pembeli tidak menitipkan uang pada orang yang di rumah, atau kemungkinan juga sesuai dengan kesepakatan bertemu di suatu tempat, tapi ternyata pembeli tidak ada di tempat sehingga transaksi gagal. Nah, setelah kita tahu beberapa kasus yang terjadi ya guys ya, karena transaksi COD gagal, ini ada solusi kasus atau tips untuk penjual dan untuk pembeli ya guys ya. Nah, tips untuk penjual yaitu ada beberapa yang saya sampaikan ya guys ya. Ini yang pertama, pastikan bahwa pesanan pembeli ini sudah siap ya, ready stock. Kemudian baik ukuran, tipe, jumlah, warna dan sebagainya harus siap ya guys ya. Kemudian pastikan alamat penerima itu lengkap guys, termasuk kode pos ya. Pastikan juga nomor kontak pembeli itu siap sedia, siap selalu untuk bisa dihubungi sehingga nanti tidak gagal transaksi. Kemudian kalau penjual ini sebagai penjual di marketplace
B2B atau bisnis to bisnis seperti Shopee, Bukalapak, Lazada dan sebagainya, ini kalau memang tidak mau repot-repot dengan gagalnya transaksi, ya lebih baik nonaktifkan layanan COD ya guys ya. Nah, selanjutnya tips untuk pembeli ya guys ya, ini yang pertama yaitu pastikan pesanan dengan penjual ini sudah valid ya guys, atau final ya, baik ukuran, tipe, model, jumlah guys ya, harga juga termasuk. Kemudian pastikan nama, alamat lengkap dan kontak yang bisa dihubungi ya guys ya, jadi nanti bisa menghindari gagalnya transaksi COD ya. Kemudian pastikan juga kesepakatan waktu dan tempat apabila bertemu tidak di rumah ya guys, tapi bertemu di suatu tempat ya. Kemudian pastikan juga telah sepakat dengan biaya COD guys ya. Biasanya kalau pelayanan COD ini ada biaya ekstranya, itu disepakati dulu ya. Kemudian terpenting juga ya guys ya, ini pembeli juga pastikan bahwa dana sudah siap ya guys ya. Nah demikian guys, sudah saya sampaikan hal COD, mulai dari pengertian, latar belakang, kemudian kasus-kasus yang terjadi di lapangan ya guys ya untuk transaksi COD ini, kemudian solusinya bagaimana, untuk tips para penjual maupun para pembeli ya. Kita hormati setiap transaksi kita sehingga kita bangun kepercayaan untuk jual beli online ini. Semoga bermanfaat. Selamat berkreativitas, berani mencoba dan tetap semangat.